Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam channel Belajar Office. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan average, average if, dan average ifs ya teman-teman. Dan kita akan cari tahu juga perbedaannya dari ketiga rumus average ini di mana sih ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman untuk menekan tombol subscribe, kemudian tinggalkan jejak komennya teman-teman, agar channel ini terus berkembang dan terus melakukan evaluasi agar memberikan manfaat kepada semua orang. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Oke, lanjut kita ke pembahasannya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan dipertemukan tiga rumus yang akan kita kerjakan ya. Yang pertama itu adalah rumus average. Mungkin kalau rumus average sendiri, mungkin teman-teman sudah sering bertemu teman-teman ya, atau teman-teman sering menggunakannya lah rumus average ini. Rumus average sendiri adalah rumus yang untuk digunakan mencari nilai rata-rata dalam sebuah data teman-teman ya. Contohnya di sini kita akan langsung melakukan uji coba teman-teman terhadap rumus average ini, yaitu seperti biasa hal yang wajib kita lakukan dalam setiap penginputan sintaks rumus pada Microsoft Excel adalah menggunakan sama dengan. Nah, kemudian masukkan jenis rumusnya average teman-teman ya. Jadi kita akan mencari nilai rata-ratanya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai rata-rata dari semua jurusan ya teman-teman ya. Nilai rata-ratanya berapa sih? Kita blok semuanya, kemudian balas kurung, tekan enter. Nah, jadi nilai rata-rata ke 8 siswa ini dari dua jurusan itu adalah 76,24. Jadi seperti itu teman-teman cara penggunaan average. Mungkin teman-teman banyak di luar sana sudah mengetahuilah rumus average ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah rumus average if teman-teman ya. Nah, rumus average ini sendiri diambil dari kata rata-rata jika teman-teman ya. Ya, bedanya tadi itu cuma nilai rata-rata aja yang dicari. Nah, sekarang ini kita akan mencari nilai rata-rata dari sebuah data dengan kriteria tertentu. Tadi average itu secara keseluruhan. Sekarang kita akan mencari nilai rata-rata dari anak yang naik kelas, kemudian anak dari jurusan ATP teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan dua kriteria dengan dua percobaan sekaligus nanti. Jadi average if ini sendiri, jika teman-teman sudah menonton video saya yang sebelumnya, mungkin teman-teman bisa langsung paham ya maksud daripada rumus penggunaan kata if itu sendiri di belakang. Nah, langsung saja kita coba memasukkan rumusnya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata dari siswa yang naik kelas teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan ketikkan seperti biasa sama dengan, kemudian masukkan jenis rumus yang kita gunakan, average if. Nah, kemudian kita akan cari dulu cell range-nya teman-teman ya. Nah, cell range-nya itu yang mana sih? Nah, kita lihat di sini dari keterangannya naik kelas ya, berarti yang kita blok itu adalah naik kelasnya dulu, keterangannya ya teman-teman. Nah, kemudian titik koma, kita masukkan kriterianya. Nah, setelah itu secara langsung kita akan mencari nilai rata-rata range, nilai rata-ratanya teman-teman ya. Nah, yang kita carikan di sini teman-teman ya, nilai akhirnya. Nah, setelah itu balas kurung, teman-teman tinggal tekan enter. Jadi nilai siswa yang naik kelas, nilai rata-rata siswa yang naik kelas itu adalah 92,302 teman-teman ya. Jadi secara tidak langsung average if ini itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata dalam bentuk kriteria tertentu. Nah, kriteria yang mana tadi yang kita masukkan adalah kriteria naik kelas. Jadi yang mau kita cari rata-ratanya cuma siswa yang naik kelas saja. Jadi yang tidak naik kelas tidak kita cari nilai rata-ratanya. Secara tadi di average itu kita sudah merata-ratakan keseluruhan daripada siswa. Nah, sekarang kita merata-ratakan nilai siswa yang naik kelas saja. Nah, kita akan coba dengan kriteria yang lain teman-teman. Contohnya di sini saya ambil kriteria jurusan. Rumusnya sama ya, sama dengan average if teman-teman ya. Nah, kemudian kita masukkan range-nya, kita pilih tadi ATP teman-teman ya. Jadi ya kita nanti cari nilai rata-rata adalah nilai rata-rata dari siswa ATP. Berarti kita masukkan jurusan, kita blok,
Nah, kemudian titik koma, kita masukkan kriterianya. Kriteria yang kita cari adalah jurusan ATP-nya, teman-teman. Setelah itu, titik koma lagi, masukkan average range-nya, yaitu nilai yang akan dirata-ratakan. Nah, kemudian balas kurung, tekan enter. Nah, jadi kita telah menemukan hasilnya ya, teman-teman. Jadi, nilai rata-rata dari siswa ATP secara keseluruhan teman-teman ya, karena di sini yang kita masukkan cuma jurusannya aja. Kalau yang tadi yang pertama itu adalah kriterianya yaitu naik kelas. Jadi nilai rata-rata daripada siswa ATP secara keseluruhan itu adalah 78,26 di luar daripada OTKP-nya teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman pernah nonton video saya sebelumnya yang tentang pembahasan rumus if tunggal, nah sama persis seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita cuma menggunakan satu kriteria aja, sama dengan penggunaan rumus if tunggal seperti itu juga. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai average ifs. Jadi dari kata ifs ini teman-teman ya. Jadi di situ kita bisa ketahui bahwasanya ini adalah jamak ya teman-teman. Jamak artinya lebih dari satu. Jadi di sini kita akan mencari nilai rata-rata dari sebuah data lebih dari satu kriteria teman-teman. Nah, hampir mirip dengan cara memasukkan nilai rata-rata pada average if-nya teman-teman. Cuma bedanya di sini yang average if itu yang kita cari adalah kriterianya tunggal teman-teman. Sedangkan untuk average if ini sendiri kita memasukkan kriterianya ganda. Mungkin teman-teman juga pernah nonton video saya sebelumnya juga yang mengenai pembahasan tentang if ganda teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan melakukan penginputan rumus, yaitu dengan menekan sama dengan, kemudian masukkan rumus average if-nya, ya plus-nya. Nah, di sini bedanya teman-teman. Kalau untuk rumus average if ini sendiri, kita memasukkan dulu adalah average range-nya dulu teman-teman. Jadi yang kita akan masukkan pertama adalah nilainya teman-teman ya. Nah, kita blok, kemudian kita kasih titik koma teman-teman. Nah, sekarang yang kita cari adalah kriteria range satunya teman-teman ya. Nah, kriteria range satunya apa tadi? OTKP teman-teman ya. Nah, kita blok OTKP-nya. Ini jurusan ya teman-teman. Nah, kemudian kita kasih titik koma lagi. Kriteria satunya kita pilih ini. Nah, setelah itu kita pakai titik koma lagi teman-teman ya. Sekarang kita akan memasukkan setelah kriteria range 2, kemudian kita masukkan kriteria 2 sudah juga, kemudian kriteria range 3-nya lagi teman-teman ya. Kriteria range 2 dulu teman-teman. Tadi yang 1. Nah, kriteria range-nya yang 2 ini kita pilih adalah naik kelas teman-teman. Nah, kita cari keterangan untuk naik kelasnya ya. Nah, setelah itu titik koma, masukkan kriteria 2-nya, yaitu naik kelas. Kemudian balas kurung, tekan enter. Nah, jadi nilai rata-rata dari siswa jurusan OTKP yang naik kelas itu nilainya adalah 94,675 teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya untuk penggunaan dari ketiga rumus ini teman-teman ya tergantung daripada kebutuhan pekerjaan kita masing-masing. Ini hanya saya kasih contoh beberapa. Dan kita akan nanti coba ulangi lagi ya untuk menginput average if-nya teman-teman ya. Mohon disimak kembali. Kita akan coba sekali lagi. Sama dengan kemudian kita masukkan rumus average if. IFS teman-temannya. Artinya average if ini difungsikan untuk mencari nilai rata-rata. Sekali lagi saya ulangi ya. Kita mencari nilai rata-rata dengan dua kriteria tertentu. Kalau di rumus if itu namanya rumus if ganda teman-teman. Nah, kemudian tadi saya sudah jelaskan di awal bahwasanya perbedaan antara average if ini dengan average IFS ini sendiri adalah cara memasukkan range-nya teman-teman ya. Kalau di average if itu sendiri tadi, yang pertama kita masukkan adalah kriteria range-nya. Nah, sedangkan untuk average if ini sendiri yang kita masukkan duluan adalah range daripada nilai rata-ratanya. Nah, kita masukkan yang akan kita cari nilai rata-ratanya teman-teman ya. Nah, kemudian kita kasih titik koma, kemudian kita masukkan kriteria range 1 yaitu jurusan ATP teman-teman ya. Berarti ini berkaitan dengan jurusan. Kita blok yang bagian kolom jurusannya.
Nah, kemudian kita kasih titik koma lagi, kita masukkan kriterianya. Yang kita cari adalah nilai rata-rata dari siswa ATP. Nah, kemudian selanjutnya kita akan kasih titik koma lagi teman-teman. Nah, yang kita cari lagi selanjutnya adalah kriteria range 2-nya, yaitu tidak naik kelas. Jadi yang dicari di sini adalah nilai rata-rata dari siswa ATP yang tidak naik kelas. Ya, teman-teman, yang berarti tidak naik kelas berarti masuk di kategori keterangan. Nah, setelah itu kasih titik koma lagi teman-teman. Nah, masukkan lagi kriterianya teman-teman ya. Kriterianya adalah tidak naik kelas. Nah, kemudian balas kurung, kemudian enter. 40,88. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian dan berkesan dalam hati teman-teman semuanya dan dapat dipraktekkan di dunia kerja teman-teman semuanya maupun adik-adik yang masih sekolah bisa melakukan sebuah pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.